Menurut saya tidak disebutkannya jenjang pendidikan madrasah itu dapat berakibat semakin tidak diakuinya atau mungkin ada upaya diremehkannya itu ya jenis pendidikan agama. Dan terkesan kalau pendidikan ini hanya membahas soal pengetahuan agama yang terpisah dari pengetahuan umum. Ya. Padahal kalau kita belajar agama itu kan tidak mungkin ngomong soal artinya hanya masalah ibadah mahdoh kan tidak. Ya. Di madrasah juga diajarkan macam-macam ya tadi. Kalau dulu kan ada MIN ya, saya ingat MIN, Madrasah Ibtidaiyah Negeri kan ada negeri, ya. Ya lalu sanawiyah pun juga ada yang negeri, ada swasta, yang aliyah pun juga begitu. Nah saya kira itu tidak benar kalau misalnya ada anggapan semacam itu hanya ini pokoknya madrasah itu hanya soal agama tok, nggak bisa begitu. Atau mungkin ada ketakutan ya bahwa pendidikan madrasah itu akan melahirkan kelompok itu radikal, ekstremis, teroris itu loh Mas. Apa betul ada keyakinan dulu karena ini bukan Islam loh. Betul. Pesantren itu sudah dikatakan ini adalah ya kan ada yang mengatakan sumber teroris dan sebagainya, radikalis. Nah, apa nggak mungkin kalau madrasah akan dinilai semacam itu gitu. Kalau dengan dalih moderasi, maka istilah kearab-araban itu kan mau disingkirkan. Ya, kesannya itu. Ya akhirnya apa kalau sudah semacam itu kan mereka sebenarnya terjangkit yang namanya Islamophobia itu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan dan Tuan, kembali lagi di segmen Tanya Profesor di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Dan seperti biasa saya masih bersama dengan Prof. Suteki. Assalamualaikum Prof. Suteki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kelihatan bugar Prof sekarang Prof ya. Ya, sudah seger. Alhamdulillah. Prof. Suteki, saya tuh mau bacain berita Prof dari CNN ya. CNN. Soal madrasah yang hilang ya dalam RUU Sisdiknas yang disusun oleh Kemendikbud. Izin Prof, 3 paragraf saya bacakan. Ketua Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara, Hisminu Arifin Junaidi mengkritik keras draft rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas karena telah menghapus penyebutan jenjang madrasah dalam sistem pendidikan di Indonesia. Alih-alih memperkuat integrasi sekolah dan madrasah, draft RUU Sisdiknas malah menghapus penyebutan madrasah, kata Arifin dalam keterangannya yang sudah dibenarkan oleh anggota Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia atau APPI, Doni Kusuma, dikutip pada Senin 28 bulan 3. Ia menilai Undang-Undang Sisdiknas pada 2003 yang berlaku saat ini sudah memperkuat peranan madrasah dalam satu tarikan nafas dengan sekolah ya. Jadi kalau di Undang-Undang Sisdiknas yang berlaku sekarang itu kata madrasah itu masih ada. Nah, kalau tinjauan Prof. Suteki, gimana Prof mengenai Undang-Undang Sisdiknas dari sisi hukumnya, Prof? Iya, ada 2 hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, kita harus pahami dulu soal materi atau aspek material, ya khususnya menyangkut apa latar belakang diajukannya RUU revisi Undang-Undang Sisdiknas itu. Baik dari sisi, nanti kalau menyebut ke NA itu kan persoalan filosofisnya bagaimana, yuridisnya, sampai kemudian aspek sosiologis. Baik. Nah jangan sampai aspek politis ya itu menurut saya. Aspek politis itu lebih berat ya dibandingkan dengan ketiga aspek tadi. Misalnya persoalan dalam hal membuat roadmap pendidikan nasional, itu kan harus tetap diarahkan pada pendidikan nasional yang sifatnya itu religius. Karena kita kan sebagai negara religious nation state. Bukan ke arah yang pendidikan nasional yang sekuler gitu. Itu materi itu harus tetap kita konsen ke sana. Karena kita sepakat aja bahwa kita harus pegangan betul di Undang-Undang Dasar 45 itu bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ini kita pegang dulu. Dan nanti dari materinya kita harus konsen di situ. Sementara kita tahu sendiri di Undang-Undang Sisdiknas 2003 itu kan soal imtak, ya iman takwa. Itu kan justru menjadi suatu hal yang pokok dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Di samping ya tentu saja kita ingin ada
peserta atau peserta didik yang jelas cerdas kan jelas kan itu saya kira kita harus akui begitu. Nah, kalau saya baca naskah akademik RUU Sisdiknas, revisi ini dilatar belakangi oleh alasan karena saat ini pemerintah sedang menghadapi permasalahan-permasalahan soal serapan tenaga kerja ya dari dunia pendidikan, kemudian juga persoalan ranking perguruan tinggi di tingkat global. Itu menurut pemerintah itu ya rendah itulah, intinya begitu. Nah, oleh karena itu pemerintah memandang perlu menyusun naskah akademis untuk mengkaji secara mendalam dan komprehensif atas berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, Mas. Kan kita kenal itu di Undang-Undang Pendidikan itu ada Undang-Undang Sisdiknas ini, ya kan? Ya. Lalu ada Undang-Undang tentang guru dan dosen. Terus ada lagi Undang-Undang tentang pendidikan tinggi, loh itu ada. Ya. Nah, jadi dalam hal ini kayaknya sih, yang pertama memang diarahkan untuk melakukan apa ya istilahnya itu penyatuan ya supaya nanti tidak terjadi tumpang tindih itu. Nah, ini sesuai dengan amanat dari pasal 31 Undang-Undang Dasar 45 di ayat yang ketiga itu bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Jadi mungkin terpakunya pada kata-kata satu sistem. Baik. Ini. Jadi ada kemungkinan di tengah itu ada terjadi pengaturan yang tumpang tindih dan saling bertentangan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dimungkinkan juga ini adanya materi-materi di tingkat undang-undang yang selayaknya diatur dalam peraturan turunan, ya bukan di tingkat undang-undang. Nah, salah satu kata madrasah itu menurut beberapa penyusun ini ya, menurut penyusun NA ini kan dikatakan untuk jenjang pendidikan ngapain harus dimasukkan ke undang-undang, lebih baik dimasukkan ke turunannya begitu loh. Jadi ini maunya begitu, jadi bukan ada di undang-undang, tetapi lebih baik dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan turunan gitu. Ya itu jadi maunya demikian. Nah, kalau menurut saya dari sisi materi, saya kok tetap ingin bertahan ya bahwa jenjang pendidikan itu tetap harus dimasukkan ke dalam undang-undang. Yang madrasah itu, Prof. Ya karena ini kan untuk memperkuat bahwa kita ini pendidikan nasional kita tidak terlepas dari persoalan religious nation state tadi. Apalagi kita ini kan mayoritas ya 87% kan Muslim. Nah, pertanyaan kita kan lalu apa salahnya gitu loh kalau kita memasukkan jenjang pendidikan itu ke dalam undang-undang. Karena ini sebagai salah satu indikator bahwa kita ini adalah religious nation state. Nation state. Oke. Ya, lalu yang kedua persoalan proses. Kalau tadi kan persoalan materi ya. Lalu kedua kalau nanti sudah menyinggung persoalan rancangan undang-undang itu tentu persoalan prosesnya. Nah, itu kita harus betul-betul pegang. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu tentang pembentukan peraturan perundang-undangan itu. Prosesnya itu harus dengan partisipasi publik yang cukup. Tidak bisa nanti ya kayak model colongan-colongan nggak boleh ya. Jadi ini harus ada proses partisipasi publik yang cukup sehingga tidak menimbulkan kegaduhan baru gitu. Misalnya soal kan ada juga di Tenggarai bukan hanya persoalan madrasah ini Mas yang dihilangkan atau maksudnya mungkin digeser ke hanya persoalan ini turunan ya. Bukan itu di penjelasannya. Bukan hanya ke penjelasan undang-undang ini, tapi juga ada persoalan ada indikasi dana BOS itu mungkin akan dihilangkan itu. BOS itu kan akhirnya nanti kan ya kembali ke persoalan pembiayaan oleh masyarakat lagi untuk pendidikan nasional ini. Nah, padahal menurut saya terutama untuk pendidikan dasar dan menengah itu tetap harus dipertahankan BOS itu. Ya ada beberapa inilah, makanya ada beberapa hal yang bukan hanya persoalan madrasah ini saja, tapi juga ada persoalan bantuan operasional sekolah itu. Gitu. Baik. Prof. Suteki, ini saya ngutip dari Sindonews ya.
Jadi persoalan ini dikomentari oleh Kiai Haji Holil Nafis dari MUI. Beliau menanggapi RUU Sisdiknas yang menurutnya itu menghilangkan jejak sejarah atau anti istilah Arab. Nah, ini anti istilah Arab. Dalam pandangan hukum sebetulnya kedudukan diksi atau istilah-istilah itu seperti apa, Prof? Madrasah itu kan istilah Arab, Prof. Iya. Ya, saya kira kita perlu mengingat kembali kata-kata Insinyur Soekarno itu. Dia bilang jas merah kan, jangan pernah melupakan sejarah kan itu. Nah, kalau kita baca sejarah pendidikan di Indonesia itu kan sebelum pendidikan nasional itu ada, artinya dulu waktu Belanda ada itu kan Belanda ya menjajah di negara kita kan punya pemerintah Hindia Belanda, Mas. Kan sudah ada pemerintah. Nah, di situ juga ada beberapa tingkatan sekolah, tapi itu kan dimulai sejak tahun 1914. Itu di tingkat SD namanya HIS dulu ya, Hollands Inlander School. Jadi ya sekolah rakyat gitulah kalau kita ngomong itu namanya dulu kan ada SR itu tingkat SD. Lalu ada MULO ya singkatan itu ya, itu tingkat SMP, kemudian juga ada AMS itu tingkat SMA. Nah, sebelum 3 sekolah yang bisa dikatakan diselenggarakan oleh pemerintah Hindia Belanda itu, kita sudah jauh sebelumnya punya pendidikan juga, yaitu apa yang diselenggarakan oleh para kiai bersama dengan santri di suatu lokasi pondok atau apalah namanya tertentu itu, yang biasa kita sebut dengan namanya pesantren, kan itu kan? Nah, lalu berkembang dalam pesantren itu nanti bisa dikembangkan menjadi sekolah-sekolah. Ada mulai dari sekolah ibtidaiyah ya, madrasah ibtidaiyah, ada juga sanawiyah sampai sekarang kita kenal namanya aliyah itu. Nah, kalau kita lihat itu sejak tahun 1899 itu Kiai Hasyim Asy'ari itu sudah mendirikan pesantren di Tebu Ireng, Mas, Jombang. Nah, jadi kemudian lalu kita kenal tadi ada perkembangan-perkembangan itu. Jadi artinya begini, saya ingin menegaskan bahwa sekolah itu tidak sesuatu yang baru ya. Madrasah itu kan jenis sekolah kan kita sebut dengan sekolah dengan penjenjangan itu. Kalau kita umat Islam ya menyebutnya ini adalah madrasah. Bahkan kita katakan itu ibu itu adalah madrasah yang pertama kali ya bagi anak-anaknya ya. Dan itu adalah madrasah yang terbaik kan. Itu tempat bersekolah terbaik itu ya sebenarnya ibu itu. Nah, kalau hal ini misalnya kita kaitkan dengan Pasal 29 ayat 2 itu, memang negara itu kan menjamin pemeluk agamanya untuk apa? Meyakini dan menjalankan kepercayaannya. Termasuk bagaimana menyelenggarakan model pendidikan dengan kekhususan. Belum lagi kita lihat juga di pasal 31 Undang-Undang Dasar tadi ya, di ayat 3 tadi disebutkan bahwa pemerintah itu mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan tadi keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka menjamin kecerdasan atau membentuk mencerdaskan kehidupan bangsa dalam ini juga diatur dengan undang-undang itu. Belum lagi ini ada undang-undang tentang HAM juga yang juga ikut mendukung itu. Nah, lalu di pasal 32 ya Undang-Undang Dasar 45 kita juga temukan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin ini kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Nah, artinya apa? Budaya itu termasuk di dalamnya kan bahasa. Itu boleh dipertahankan. Termasuk apa? Bahasa Arab. Untuk apa? Untuk tadi penyebutan jenis dan juga jenjang pendidikan yang kita bahas sekarang ini adalah mengenai madrasah. Nah, lalu kalau kita perhatikan lebih luas lagi, istilah madrasah itu bukan sudah menjadi kata dalam bahasa Indonesia ya, yang diserap dari bahasa Arab, Mas. Kalau kita lihat kita cari aja lah mudah di KBBI ya, KBBI itu kita temukan bahwa madrasah itu adalah merupakan sekolah ataupun akademi yang umumnya bersumber pada agama Islam, kan itu. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini dari sisi diksi, menurut hukum tidak ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kalau ada upaya untuk mengeliminir
Ya, kata madrasah itu dari pasal-pasal Undang-Undang Sisdiknas. Bahkan harus disebutkan. Yang tadi saya katakan untuk apa? Mengokohkan posisi jenjang pendidikan dengan kekhususan yang telah dirintis tadi oleh umat Islam kita sebagai negara yang dikatakan sebagai religious nation state itu. Baik. Ya, Prof. Suteki, ada beberapa kalangan yang menyebut ini merupakan agenda yang terstruktur soal sekularisasi pendidikan, Prof. Bagaimana pandangan jenengan melihat hal ini? Ya, kalau saya amati begini ya, kan ada pernyataan para pimpinan negara kita itu yang menyatakan bahwa lebih baik kan kita itu memisahkan apakah itu antara agama dengan politik atau agama dari kehidupan pemerintahan. Nah, pemisahan ini sebenarnya kan ada proses namanya sekularisasi. Nah, upayanya apa? Ya antara lain misalnya dengan ada kan pluralisme salam. Salam itu kalau perlu, dulu pernah ada tuh. Assalamualaikum ganti aja dengan selamat pagi misalnya gitu kan. Sebenarnya sudah upaya, kemudian belum lagi salam yang ya istilahnya salam Pancasila itu, jadi semua salam disebutkan, padahal kalau kita umat Islam misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cukup, nggak usah tambah ada salam dari agama-agama lain, karena itu juga menurut saya bukan moderasi tapi justru mencampur adukkan kalau menurut saya. Nah, lalu kemudian juga upaya misalnya membuang atau menyingkirkan istilah baku agama. Termasuk tadi istilah dalam agama Islam dari penyelenggaraan pemerintahan. Nah, itu apakah di soal dunia pendidikan, dunia perbankan, ataupun juga dunia politik. Jadi kalau kita amati, memang tadi saya merasakan itu ada upaya untuk sekularisasi. Urusan agama-agama itu nggak usah dibawa ke pendidikan, nggak usah dibawa pemerintahan, nggak usah dibawa ke dunia perbankan. Ngapain? Ada fobia tadi bahwa dengan istilah-istilah ini justru nanti akan menghambat pendidikan gitu kan, menghambat perbankan, menghambat dunia politik dan seterusnya. Karena memang dunia-dunia yang itu kalau tidak kita perhatikan itu akan tercerabut dari tadi persoalan keimanan dan ketakwaan. Sementara tadi saya katakan kita ini adalah religious nation state gitu loh. Betul. Baik. Menarik sekali, Prof. Ya, kalau sebagai seorang profesor dan juga seorang muslim, Prof, apa harapan Prof Suteki terhadap madrasah ini, Prof? Ya, pertama saya perlu juga ikut mendukung ya adanya penundaan revisi Undang-Undang Sisdiknas ini. Jadi kalau menurut saya tidak ada urgensi revisi Undang-Undang Sisdiknas ini. Apalagi sudah ada upaya tadi untuk mengeliminir istilah-istilah yang baku tadi dalam pendidikan Islam soal madrasah ya, yang tadi mestinya kan memang kita ketahui di Undang-Undang Sisdiknas lama ya 2003 itu kan jelas disebutkan. Nah, kemudian di RU ini kok bisa hilang? Ya kalau di Undang-Undang Sisdiknas ya sekarang ini kan di pasal 17 disebutkan bahwa pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar atau SD dan madrasah ibtidaiyah atau MI ya, gitu kan? Atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama atau SMP dan madrasah sanawiyah atau bentuk lain yang sederajat. Loh, ini sudah penuh ini. Jadi istilah ini sudah stereotip gitu loh, Mas. Ini istilah-istilah yang maksudnya ini sudah umum. Mau nanti dibentuk dengan apa, tapi memang harus ada di pasal sebuah undang-undang itu. Nggak perlu ditarik, masukkan ke penjelasan atau mungkin dimasukkan nanti ke peraturan perundang-undangan turunan, PP atau ke Pres atau apa, enggak semacam itu. Ini sebutkan. Nah, nanti bisa lebih dibatasi dan seterusnya atau mungkin lebih diperinci dalam bentuk PP ataupun nanti dengan Perpres. Kan gitu. Jadi kalau alasannya ini nanti biar mudah pengaturannya oleh pemerintah sendiri, enggak perlu. Jadi tetap itu harus disebutkan di situ. Nah, menurut saya tidak disebutkannya jenjang pendidikan madrasah itu dapat berakibat semakin tidak diakuinya atau mungkin
ada upaya diremehkannya itu ya, jenis pendidikan agama. Dan terkesan kalau pendidikan ini hanya membahas soal pengetahuan agama yang terpisah dari pengetahuan umum. Yeah. Padahal kalau kita belajar agama itu kan tidak mungkin ngomong soal artinya hanya masalah ibadah mahdoh, kan tidak. Yeah. Di madrasah juga diajarkan macam-macam ya tadi. Kalau dulu kan ada MIN ya, saya ingat MIN, Madrasah Ibtidaiyah Negeri kan ada negeri, ya. Iya. Ya lalu sanawiyah pun juga ada yang negeri, ada swasta, yang aliyah pun juga begitu. Nah saya kira itu tidak benar kalau misalnya ada anggapan semacam itu, hanya ini pokoknya madrasah itu hanya soal agama tok, nggak bisa begitu. Atau mungkin ada ketakutan ya bahwa pendidikan madrasah itu akan melahirkan kelompok itu radikal, ekstremis, teroris itu loh Mas. Apa betul ada keyakinan itu? Karena ini bukan Islam semua loh. Betul. Karena pesantren itu sudah dikatakan ini adalah, ya kan ada yang mengatakan sumber teroris dan sebagainya, radikalis. Nah, apa nggak mungkin kalau madrasah akan dinilai semacam itu gitu loh. Lalu dengan dalih moderasi, maka istilah kearab-araban itu kan mau disingkirkan itu. Ya, kesannya kesannya betul. Ya akhirnya apa? Kalau sudah semacam itu kan mereka sebenarnya terjangkit yang namanya Islamofobia ini. Sementara tadi di sisi lain di tingkat global PBB itu sudah mendeklarasikan adanya hari anti Islamofobia kan itu di tanggal 15 Maret ya tahun 2022 yang lalu. Itu yang pertama. Yang kedua, lebih baik memang pemerintah sekarang ini fokus untuk memulihkan pembelajaran yang sempat terkendala karena pandemi COVID-19 ini. Oke, sekarang misalnya kita ngomong, wah ini kan era disruption, era yang serba online, digital. Tapi pembelajaran antara langsung dan tidak langsung juga beda, Mas. Bertatap muka dengan mungkin lebih baik ya ada hybrid mungkin ya, tapi pembelajaran langsung itu berbeda dengan pembelajaran online. Yang diserap juga beda. Kita mengujinya pun beda. Akhirnya apa? Ya kualitas lulusan yang sekarang ini, saya tidak bisa menjamin lebih baik dari kualitas sebelum online. Nah ini yang sebenarnya setelah ini nanti selesai masa, segera kita berpacu lagi untuk membenahi kekurangan-kekurangan itu. Itu yang lebih penting menurut saya. Lalu yang ketiga, di samping itu kita perlu mengusulkan, kalau misalnya ini ya tetap mau ada revisi, tetap harus ada panitia kerja nasional. Kan itu. Nah, tim inilah yang nanti akan bertugas untuk betul-betul merancang, kalau kita ngomong bahasa Indonesianya roadmap, peta jalan, bahasa Inggrisnya kan roadmap. Gitu. Jadi nanti milestone-nya jelas, pencapaiannya jelas, dan tidak boleh hanya 5 tahunan gitu. Kita harus memandang ke depan sampai 100 tahun yang akan datang, kira-kira bagaimana. Kalau perlu di roadmap-nya itu jelas. Atau mungkin lebih pendek ya 25-50 lah gitu ya. Itu harus ada perancangan yang betul ya sehingga naskah akademis dan RUU-nya itu memang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan untuk ke depan gitu ya. Jadi tidak hanya sifatnya pragmatis untuk kekinian begitu. Itu yang ketiga. Yang keempat, dan kemudian jika tetap tadi dikehendaki adanya RUU atau pembahasan mengenai perubahan tentang atau ingin membentuk namanya satu sistem pendidikan nasional itu harus tetap melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Termasuk jangan lupa ini persoalan pesantren yang sering nanti kita padahal sudah punya undang-undang pesantren juga kan. Nah, itu mungkin nanti bisa jadi undang-undang itu akan juga diintegrasikan, saya tidak tahu. Karena sistem pendidikan nasional nasional ini berarti akan ada kemungkinan diintegrasikan, mungkin dalam bentuk juga bisa jadi namanya omnibus ya, untuk untuk undang-undang pendidikan nasional. Itu akan diintegrasikan kan boleh jadi begitu. Betul. Itu Mas sempat saran dan juga alasan-alasan saya supaya pendidikan nasional ke depan kita itu lebih baik ya, tapi tetap dalam koridor tadi sebagai religious nation state ya. Baik ya. Terus terima kasih, luar biasa ya. Ya baik, terima kasih juga pada Puan dan Tuan yang sudah menonton sampai pertanyaan keempat ya. Tetap stay tune terus di channel kami, like, comment, share dan juga subscribe channel ini ya, karena
satu yang berbeda, kita akan senantiasa mengulas isu-isu viral secara radikal. Ramah, terdidik, dan berakal. Baik. Terima kasih Prof. Suteki, terima kasih buat bantuan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.